Salam Rahayu. Kali ini saya ingin bercerita mengenai riwayat ibu dari keluarga Pandawa, yaitu Kunti dan Dewi Madrim, serta ibu dari keluarga Kurawa, yaitu Dewi Gandari. Pertama-tama saya akan menceritakan dahulu tentang Dewi Kunti. Dewi Kunti dalam versi wayang India adalah putri Raja Surasena, atau dalam versi Jawa bernama Basukunti, terah atau kawitan atau keturunan dari dinasti Yadawa yang menguasai kerajaan Mandura. Basukunti adalah bapak dari Basudewa, sedangkan Basudewa adalah bapak dari Kresna dan Baladewa serta Dewi Sembadra. Jadi Kunti itu adalah buliknya atau tantenya Kresna, Baladewa, dan Sembadra. Ketika masih kecil, Dewi Kunti dipanggil Prita. Sejak remaja, Kunti atau Prita tadi sudah senang berpuasa, beryoga, serta suka berziarah ke tempat-tempat yang suci. Nah, oleh karena melihat minat putrinya yang seperti itu, Prabu Basukunti, sang ayah, membimbingkan atau memondokkan, lebih tepatnya mencantrikkan, menyekolahkannya ke padepokan seorang guru spiritual kerajaan bernama Resi Duarsa. Dalam perjalanan bimbingan sang Resi Duarsa, tampak bahwa Prita memperoleh perkembangan yang bagus. Bahkan dia hafal beberapa puluh sloka Weda dan mampu menembangkan atau mengkidungkan dengan sangat baik. Melihat daya tangkap dan perkembangan kemampuan serta untuk lebih menyemangati dalam berolah rasa, sang Resi Duarsa menghadiahi Prita sebuah mantra yang bernama Aditya Redaya atau Aji Pameling, yang sebenarnya sebuah mantra untuk bisa digunakan memanggil dewa dan dewi. Setelah Prita selesai berguru dan pulang ke Mandura, tiba-tiba saudara ayahnya yaitu Raja Kuntiboja yang belum berputra mendatangi kerajaan Mandura dan memohon pada Raja Basukunti untuk diperbolehkan mengadopsi Prita sebagai anaknya, oleh karena Raja Kuntiboja belum juga mempunyai keturunan. Sementara dia berharap agar cepat dikaruniai penerus. Sang Prabu Basukunti ternyata mengizinkan pengadopsian yang diminta Raja Kuntiboja itu. Tapi beliau mengajukan satu syarat, yaitu bila nanti Kunti hendak dinikahkan, harus minta izin dahulu kepadanya, maksudnya kepada Prabu Basukunti. Nah, setelah diadopsi oleh Raja Kuntiboja, nama kecil Prita diganti dengan nama Kunti Nalibrata. Kali pertama Kunti bertemu dengan Pandu Dewanata adalah pada saat Pandu berhasil mengalahkan kakak dari Kunti, yaitu Arya Basudewa, dalam sayembara yang diselenggarakan oleh Raja Kuntiboja atas persetujuan dari Raja Basukunti untuk mencarikan jodoh buat si Kunti. Inti dari sayembara itu adalah barang siapa yang bisa mengalahkan Arya Basudewa, anak sulung dari Raja Basukunti, akan diperbolehkan untuk menyuntingnya. Nah, karena Pandu menang, ia berhak menyunting atau membawa Kunti pulang ke Hastinapura.
Ketika Pandu hendak membawa Kunti ke Hastinapura untuk diperkenalkan kepada Abhyasa sebagai calon mantunya, tiba-tiba datang Narasoma, seorang satria muda yang sakti, yang kemudian nanti dikenal sebagai Prabu Salya. Dia datang bersama adiknya bernama Madrim, menantang Pandu untuk bertarung dengan taruhan, yaitu jika Pandu kalah, maka Kunti harus diserahkan kepadanya dan akan dinikahinya. Tetapi jika Pandu menang, maka adik wanita Narasoma yang bernama Madrim itu akan menjadi milik Pandu. Singkat cerita, Pandu menerima tantangan Narasoma tersebut dan berhasil mengalahkan Narasoma. Usai menang, Kunti dan Madrim dibawa Pandu menuju Hastinapura. Di tengah perjalanan, Pandu dicegat oleh Sengkuni yang berasal dari negeri Gandhara. Sengkuni ternyata berlaku juga seperti Narasoma. Dia menantang Pandu untuk bertarung dengan taruhan, yaitu kalau Pandu Dewanata kalah, dia harus menyerahkan Kunti kepadanya. Tetapi jika Pandu Dewanata menang, Sengkuni akan menyerahkan adiknya yang bernama Gandhari, seorang wanita yang hitam manis, kepada Pandu Dewanata. Pandu pun menerima tantangan Sengkuni tersebut dan lagi-lagi Pandu menang dalam pertarungan sehingga dia membawa 3 putri di keretanya menuju Hastinapura. Ketiga putri itu adalah Kunti, Madrim, dan Gandhari. Sesampai di Hastinapura, ketiga wanita yang dibawanya itu diperkenalkan kepada ayah tirinya, yaitu Abhyasa, yang pada waktu itu masih menggunakan nama Krishna Dwipayana. Kemudian Pandu meminta Abhyasa membantu memilihkan kira-kira siapa di antara wanita ini yang cocok menjadi istrinya. Boro-boro mau membantu memilihkannya. Malah sebaliknya, Abhyasa justru mengeliminasi salah satu calon dengan cara memberi kesempatan kepada Dhestharashtra untuk memilih satu dari 3 wanita tersebut sebagai calon istrinya. Dan seperti yang kita ketahui, Dhestharashtra memilih Gandhari. Dengan terpilihnya Gandhari sebagai calon istri Dhestharashtra, maka Pandu harus memilih 2 wanita yang tersisa, yaitu Kunti atau Madrim, sebagai calon istrinya. Pilihan Pandu pun akhirnya jatuh kepada Kunti. Cuma selang beberapa tahun kemudian, Madrim pun akhirnya dinikahi juga oleh Pandu Dewanata. Anak-anak Pandu dari Kunti dan Madrim inilah yang nantinya disebut sebagai keluarga Pandawa 5. Sedangkan Gandhari dan Dhestharashtra mempunyai 100 anak yang kemudian disebut Kurawa. Demikian cerita saya pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sekaligus menyaksikan video saya. Sampai bertemu dengan saya pada cerita-cerita lainnya di channel saya ini. Salam Rahayu.